Ini tolong diambil dan saya tidak mau terima. Saya sudah berkali-kali Mbak. Pertama ada ulatnya, ahli gizi bagaimana? Ada sekrupnya, ahli gizi bagaimana? Sekarang ada seperti ini. Ini sudah telak, jelek sekali. Anakku nek mati piye Mbak? Kayak busukan kali ini. Jenengan ngomong, iki ya. Ayo tak jane gede sih. Ayo tak ajak ke Delis, ini harga berapa? Atau tak bawa ke pabriknya di Sarirejo. Aku yang gagal. Ini berapa di sana? 750. Ayo percaya Kak. Benar enggak ini 750? Karena saya sudah biasa ambil di sana Sarirejo, pabrik Sarirejo ini. Betul enggak? Kerjasama dengan Sarirejo. Itu mana Bu? Wes ayo Mbak. Sembir. Ayo ini waduh ini 750. Nek didol 3.500 batine piro? Dianu Pak, batine piro iki? Kurang batine MBG dengan 5.000 dan lebihnya. Ini 3,5 di MBG. Tapi di Sarirejo 750. Berarti piro? Hitungan. Kurang piro? Jeruk busuk saya tidak beli. Walaupun semiskin-miskinnya orang sini, jeruk busuk ibu mau enggak tadi? Enggak mau. Enak enggak? Mas, enak enggak? Jenengan lulusan gizi. Tahu enggak gizi kayak gini? Bener enggak? Nah, lah apa gunanya enggak gizi? Lah apa gunanya? Walaupun ribuan, ini semua loh, hampir semua loh, demek Mas. Apa gunanya dari ahli gizi Mbak? Sekarang ini aku protes mewakili semua sekolah loh ini. Bukan hanya sini loh, dan semua sekolah akan dikembalikan. Karena kami sudah kompak untuk kembalikan. Ahli gizi. Jenengan sekolah di mana ahli gizi? Sekolahnya di mana Mas? Ngudi Waluyo, ponakan saya lulusan di sana dan tidak seperti ini mutunya. Ahli gizi kok ngekai pengen ini yopo. Dah sekarang ini Mbak, ini 3.500. Jenengan aja tak jalan warung ya. Neng warung bener Mbak, 2.000 tebal loh Mbak. 2 kalinya ini loh. Ayo tak ajak ya. Ini loh Mbak, pojokan ini Mbak. Ayo Mas, tak ajak ya. Ini daripada saya dikomplain orang tua dan jenengan malu. Ini sudah di-spill semalam dari yang kemarin. Kemarin itu harga berapa? Orang tua sampai malu saya. Semua komplain pada guru. Pagi ini guru komplain sama saya. Makanya saya marah pagi ini. MBG jangan dianggap gratis. 15.000. Itu pajak dari rakyat, dari guru loh. Gajinya udah dipotong Mbak. Tahu enggak? Gaji kami yang dulu dipotong 15%, sekarang 16%. Yang kemarin dipotong 5%, sekarang gaji 6%. Karena untuk MBG. Lah kok tiga kok yang ini? Piye? Perlu saya laporkan ke Satgas? Karena saya punya bukti dan video. Bagaimana? Mau memberi yang terbaik atau saya pindah? Kalau memberi yang terbaik saya akan bernilai terus. Jangan main-main loh Mbak. Saya sudah 3 kali 4 kali komplain loh. 1 ulat, wes takut diem. Orang tak spill kemana-mana. Tak kon diem buru-buru. 2 stroke. Rasakan yang anak jenengan kayak makan nenek serupe, mati Pak. Ibu, Mas, nek anakmu dikai kaya ngono kok terima Pak? Enggak. Aku bermenang. Asal ini dikai busukan ngono ya bener ngekai gratis. Gratis apa? 15.000 gratis. Lek dikai berbayang-bayang ini, kaya murahan barang ini lho. Anak-anakku mau aku dikai wong ini. Lebih baik saya suruh orang tua bawa makanan sendiri, makan bareng kayak dulu ya. Di sini dulu ya Bu, sebelum MBG kami mengadakan piring pewangi.
Setiap Satu lagi, tapi kalau saya ceritakan yang satu lagi ini agak sensitif hari-hari ini. Tapi saya ceritain aja lah. Kan ini kan cerita kemarin gitu. Pemberian sarapan pagi untuk siswa. Kami mengerjakannya dengan cara dana makan sarapan untuk siswa itu tidak diberikan ke kontraktor. Misalnya nih, sesekolah di Jakarta, di daerah-daerah mau terima, apa yang terjadi? Tipe 3 mengadakannya. Kalau tipe 2 ada 1000 sekolah, kita umumkan 1000 sekolah, lalu perusahaan-perusahaan catering akan tender, lalu nanti mereka memberikan makanan ke sekolah-sekolah tiap pagi. Enggak, yang dikerjakan apa? Dana itu diserahkan kepada sekolah, kepada orang tua. Jadi asosiasi orang tua menyiapkan makan untuk anak-anaknya, diberikan speknya, gizinya seperti ini, kemudian jenis makanannya ini, semuanya ada. Jadi ada petunjuknya, bukan nggak ada petunjuknya. Lalu yang masak siapa? Yang masak ibu-ibu yang paling terampil masak di antara kita. Mereka yang masak, mereka mengantarkan ke sekolah. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Semua yang namanya masakan itu selalu jarak meja makan dengan dapur harus pendek. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Semakin jauh jarak antara dapur dan meja makan, semakin banyak masalah yang... Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya, bagaimana seorang kepala sekolah, teman-teman ya, ngamuk kepada SPPG ya, dan ini terjadi ya di salah satu sekolah, teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana SPPG tersebut terdiam ya, lantaran kepala sekolah ini betul-betul ngamuk karena hidangan MBG ya di beberapa anak itu ya tidak sesuai dengan standar, teman-teman, sehingga kepala sekolah ini marah sekali ya kepada SPPG tersebut. Dan kalau kita melihat ini cuma salah satunya ya, sebenarnya banyak lagi bagaimana kemudian semua MBG di beberapa daerah, teman-teman ya, ini banyak yang protes ya, baik itu orang tua murid ya, dan menurut mereka ini tidak sesuai ya dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kemarin PDI Perjuangan ya, memberikan statement yang tajam, yaitu membuka dana MBG ini yang berasal dari efisiensi apa. Ternyata itu menurut PDI, teman-teman, itu adalah dari dana pendidikan yang dipangkas juga. Kemudian Anies Baswedan juga, teman-teman, ya, kalau kita melihat beberapa kali itu mengkritik tentang MBG. Itu pada saat Anies jadi gubernur pun sebenarnya MBG ini sudah dilakukan ya, yaitu berupa makanan tambahan yang diberikan kepada siswa-siswi ya. Pada saat itu Anies mencanangkan program tersebut ya, yaitu sarapan bergizi untuk anak-anak sekolah, teman-teman. Kalau kita melihat kritikan terhadap MBG ini ya, salah satunya juga Rocky Gerung yang memberikan kritikan tajam kepada MBG ini, sehingga ini terus dikritik, teman-teman, agar ada perbaikan dan sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana viralnya video Ketua BEM UGM kemarin ya, yang mengatakan MBG itu adalah maling berkedok keberanian BEM UGM ini ya, akhirnya dia mendapat teror dari orang-orang yang tidak dikenal ya. Namun Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa MBG tersebut adalah tanggung jawab pemerintah memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. Dan kata BEM UGM ya, bahwa jika pemerintah ingin memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, tentu yang diberikan adalah mereka-mereka yang betul-betul miskin, mereka yang betul-betul membutuhkan, gitu kan. Kalau seluruh sapu rata anak-anak sekolah, tentu mereka-mereka yang mampu ya tidak berhak juga menerimanya. Bagaimana menurut kalian?